Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku membuat makaroni skutel yang enak banget. Makaroni skutel kali ini cocok banget untuk ide jualan ataupun isian snack box seperti ini. Apalagi dikemas dengan kemasan seperti ini, pasti lebih cantik dan lebih menarik. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Di sini aku sudah siapin air yang sudah aku didihkan sebelumnya. Kemudian aku tambahkan makaroni sebanyak 250 gram. Kemudian tambahkan minyak goreng kurang lebih sebanyak 2 sendok makan. Minyak goreng ini bertujuan agar makaroninya tidak saling menempel saat sudah mengembang. Aduk-aduk dulu sampai air dan minyaknya itu tercampur, kemudian tinggal kita tutup aja dan direbus hingga makaroninya matang. Setelah beberapa saat direbus, ini makaroninya udah mateng, teksturnya juga udah lembut ya, tapi tidak terlalu benyek. Jadi teksturnya itu masih kenyal-kenyal atau bisa dibilang al dente. Kalau sudah seperti ini, bisa matikan api kompor, lalu buang airnya. Langkah selanjutnya, siapkan wajan, kemudian lelehkan dulu margarin. Di sini aku pakai 2 sendok makan. Margarin ini juga boleh diganti dengan butter supaya aromanya lebih wangi. Apabila margarinnya sudah meleleh seperti ini, langkah selanjutnya masukkan bawang bombay 1 buah yang sudah dipotong-potong kecil. Tinggal ditumis aja sampai bawang bombaynya ini layu dan aromanya keluar. Kalau bawang bombaynya udah mulai layu dan aromanya udah keluar, bisa ditambahkan sosis yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Untuk sosis ini bisa juga diganti dengan cornet ataupun beef slice yang dipotong kecil-kecil juga, ataupun daging cincang. Boleh banget sesuai selera kalian ya. Sesuaikan dengan keinginan ataupun sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ini tinggal ditumis-tumis aja sebentar sampai sosisnya matang. Kalau sudah, tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk, tumis sebentar tepung terigunya sampai matang, sampai menggumpal dan warnanya sudah tidak putih lagi. Nah, penambahan tepung terigu ini berfungsi sebagai pengental ya teman-teman. Bisa juga diganti dengan tepung maizena. Tapi kalau aku pribadi lebih suka menggunakan tepung terigu aja. Kemudian bisa ditambahkan susu cair full cream. Di sini aku tambahkan sekitar 500 sampai 600 ml susu cair full cream. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur ya. Termasuk tepung terigu yang tadi agak menggumpal, diaduk-aduk aja sampai tepung terigunya larut dan menyatu dengan susu cair. Untuk seasoningnya aku cuman tambahkan garam dan lada bubuk. Ini sambil diicip-icip ya teman-teman. Kalau rasanya udah cocok, udah bisa di tahap selanjutnya ya. Tapi kalau rasanya belum cocok, bisa ditambahkan seasoningnya lagi, disesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan keju cheddar yang sudah diparut sebanyak 50 gram. Ini tinggal dimasak lagi, diaduk-aduk sampai semua bahan mengental ya. Nah, ini mulai mengental ya. Diaduk-aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa masukkan makaroni yang sudah direbus tadi. Ini airnya sudah ditiriskan ya, teman-teman. Langsung aja aduk-aduk makaroninya sampai tercampur rata. Kalau dirasa bahan cairnya agak kurang, bisa ditambahkan lagi susu cair full creamnya sedikit demi sedikit ya, sampai mendapatkan tekstur yang kalian inginkan. Nah, ini udah tercampur rata. Langsung aja aku tambahkan saus bolognese sebanyak 5 sendok makan. Ini opsional, kalian boleh pakai, boleh juga tidak. Nah, di sini aku tambahkan saus bolognese karena aku suka dan rasanya itu lebih nendang kalau ditambahkan saus bolognese. Tinggal diaduk-aduk aja sampai sausnya tercampur rata. Kalau ditambah saus bolognese itu rasanya lebih gurih ya teman-teman.
Terakhir, tambahkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas seperti ini. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata dan dimasak kembali hingga telurnya matang ya. Tapi ini tidak terlalu lama, cukup sekitar 1 menitan aja. Nah, ini udah jadi, bahan-bahannya semuanya udah tercampur rata. Kemudian siapkan aluminium cup. Tuangkan makaroni skutelnya ke dalam aluminium cup. Untuk cupnya aku menggunakan ukuran 7,5 x 6,5 cm. Masukkan aja makaroninya secukupnya, jangan sampai full atau jangan sampai terlalu penuh ya. Kemudian untuk toppingnya tambahkan keju mozzarella. Boleh juga ditambahkan keju parut lagi. Di sini aku menggunakan keju mozzarella karena menurutku enak banget. Nah, langsung aja ditaburi oregano supaya aromanya lebih wangi ya. Boleh diganti juga dengan daun parsley ya, teman-teman. Hasilnya jadi seperti ini, kemudian akan aku kukus. Ini juga bisa dipanggang ya, teman-teman. Tapi kali ini aku bikin yang versi kukus aja. Kukus 15-20 menit sampai keju mozzarellanya ini meleleh ya, seperti ini. Makaroni skutelnya udah jadi, satu resep jadinya banyak banget. Di sini aku dapatkan hasil 20 cup. Nah, resep kali ini cocok banget kan untuk ide jualan. Kemudian akan dikemas menggunakan tutup plastik mika seperti ini dan dikasih stiker thank you supaya tampilannya itu lebih cantik dan lebih menarik. Seperti ini hasilnya teman-teman, benar-benar bagus ya. Ini aku udah siapin tutupnya, udah aku kasih stiker. Dan ini tinggal dipasangin aja semuanya. Nah, jadinya kayak gini, lebih bersih dan lebih higienis juga ya teman-teman. Pasti pelanggan suka banget. Atau bisa juga dikemas dengan kemasan box seperti ini ya teman-teman. Bisa diisi sesuai keinginan pelanggan ya. Ini bisa disusun jadi 3 seperti ini aja. Atau mau ditumpuk jadi isinya 6 cup ya. Nah, seperti ini jadinya cocok banget ya teman-teman buat dijual. Tampilannya juga lebih mewah, lebih menarik. Harga jualnya jadi bisa lebih meningkat ya. Makaroni skutelnya udah cantik seperti ini, cocok banget ya untuk ide jualan, apalagi isian snack box. Ini rasanya bener-bener enak loh teman-teman, rasanya itu creamy dan ngeju banget. Dimakan kayak gini aja udah enak banget. Apalagi kalau kalian suka pedas, bisa ditambahin saus sambal di atasnya ya. Ini bener-bener enak, sesuai banget dengan yang aku inginkan, sesuai selera aku ya teman-teman. Ditambah saus sambal seperti ini, rasanya jadi tambah enak. Aku suka banget. Rasanya jadi gurih, pedes, pokoknya mantul banget. Oke, terima kasih udah nonton videoku sampai selesai. Semoga kalian suka dan semoga resep kali ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil dan wassalamualaikum.